hikmahnya turunnya Nabi Isa alaihissalam ini banyak. Dan Anda perhatikan bahwa sebelum kita masuk lagi di sini bahwa tentang turunnya Nabi Isa dimasukkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Imam Ahmad masukkan, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari masukkan di dalam kitabnya Al-Ibana. Begitu juga Imam At-Tahawi dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah dan yang lainnya. Itu para ulama memasukkan dalam kitab-kitab akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam yang wajib kita imani. Jadi turunnya Nabi Isa memberikan hikmah yang besar. Yang pertama, membantah Yahudi bahwa dia membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak dibunuh, diangkat ke langit. Padahal Nabi Isa juga yang membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka, yaitu umat Nabi Muhammad. Allah mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid, pembaru dalam agama Islam. Itu seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29, wa mathalun fil injili ka zar'in akhraja syat'ahu fa azara fastaqla fastawa ala suqi. Artinya perumpamaan mereka terdapat di dalam Injil. Artinya perumpamaan tentang Nabi dan para sahabatnya itu terdapat dalam Injil. Maka Nabi Isa berdoa agar dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ini untuk yang kedua. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Isa itu termasuk sahabat Nabi? Karena yang pertama, Nabi Isa bertemu dengan Nabi, dan Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi, tapi itu ruhnya dan badan yang diangkat. Yang mereka itu sudah mati. Tapi untuk Nabi Isa tidak, masih hidup. Artinya bertemu dalam kondisi masih hidup. Makanya Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Tajridu Asma'i Sahaba, beliau masukkan bahwa Nabi Isa termasuk sahabat dan Nabi yang paling akhir meninggalnya. Kata Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Tajrid Asma'i Sahaba, beliau berkata, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sahabiyun wa nabiyyun fa innahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra fa huwa akhirus sahabati mautan. Ini di juz yang pertama dalam Tajrid Asma'i Sahaba. Imam Adzabi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang sahabat dan beliau juga seorang nabi, karena beliau melihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Dan beliau adalah akhir sahabat yang meninggal dunia. Yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beliau mengikuti Imam Mahdi, bukan sebagai imam, bukan sebagai nabi lagi, tapi beliau justru mengikuti mujaddid dalam sholatnya, tidak membawa syariat yang baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dan terhikmah yang besar turunnya Nabi Isa, bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit untuk dimakamkan di bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di tempat selainnya. Artinya Nabi Isa diciptakan oleh Allah di bumi, ya matinya di bumi. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani. Karena Nasrani mengatakan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan. Dan ini bohong. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti atau pajak. Dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Sama sekali, ini kebohongan
dari orang Nasrani. Antum lihat dalam surah Al-Maidah, biar jelas ini. Nabi Isa sendiri yang mengatakan demikian ketika Allah bertanya di akhir-akhir surah Al-Maidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di ayat 116 dan seterusnya, Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang terdapat dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau yang mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Tidak aku mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau angkat aku ke langit, artinya tawafa ini, maksudnya tawafa itu diangkat dengan dasar ayat-ayat yang sudah kita baca. Engkau menjadi pengawas atas mereka dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Artinya Nabi Isa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah, orang-orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan, Allah itu adalah Isa bin Maryam, kafir. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah merupakan yang mengatakan Tuhan itu tiga, kafir. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Bahwa Tuhan sungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi Tuhan itu adalah Isa. Ini kafir. Kemudian di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Allah itu tiga, unsur yang ketiga. Artinya Trinitas. Ini kafir. Dan tidak ada ilah melainkan hanya satu ilah, yaitu Allah Taala. Jadi Allah telah menyebutkan orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa itu sebagai Tuhan, kafir. Sedangkan Nabi Isa mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya Rabbku dan Rabb kalian adalah Allah, maka beribadah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb aku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah. Ya, Nabi Isa menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Jadi nggak pernah Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, dan tidak ada dalam Injil bahwa Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, tidak ada sama sekali. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan Nasrani. Nabi Isa tugasnya menghancurkan salib, membunuh babi. Yang pertama jelas membunuh Dajjal ya. Kemudian setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus peti. Yang paling pokok yang pertama tadi yaitu membunuh Dajjal, baru kemudian yang lainnya. Sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi di halaman 297. Kemudian yang kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW.
Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru, karena agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa SAW menjadi hakim umat ini karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan. Damai di zaman itu. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta berlimpah ruah, serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Kemudian juga diturunkannya buah-buahan. Ini kalimat yang terputus di sini. Artinya harta berlimpah serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Yang kedelapan, lamanya Nabi Isa tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Lamanya Nabi Isa 40 tahun. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasul bersabda, "Fayamkuthu fil ardi 40 sanatan imaman adlan wa hakaman muqsita." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan rawi-rawinya sahih. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-10, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja dari umat Islam yang bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, hendaklah ia menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa alaihissalam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini tentang 10 keistimewaan atau hikmah yang besar diturunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan, terutama dalam mukadimah tadi yang kita harus amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.